kembali lagi di video pembelajaran kelas 6 dengan tema wirausaha, subtema 3 yaitu Ayo Belajar Berwirausaha. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Kita sudah pernah mempelajari mengenai peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Nah, sekarang kita akan mencari tahu lebih lanjut mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, di mana MEA ini adalah salah satu contoh dari kerjasama ekonomi global. Apa sih kerjasama ekonomi global itu? Nah, kerjasama ekonomi global adalah hubungan ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan banyak negara lainnya. Salah satu contohnya adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, di mana pasar bebas memberikan jangkauan pemasaran produk lebih luas, relasi bisnis lebih luas, dan pengembangan yang semakin mudah dilakukan. Nah, MEA dimulai pada tahun 2015 dan mulai efektif di Januari 2016 hingga sekarang. Seperti yang kamu ketahui, negara-negara ASEAN itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Myanmar, ada Singapura, ada Vietnam, ada Thailand, kemudian ada Kamboja, ada Laos, dan juga Filipina. Kemudian, tidak mungkin kan MEA didirikan tanpa tujuan yang jelas. Apa sih tujuan didirikannya MEA? Mari kita kupas bersama. MEA didirikan agar negara bebas memperjualbelikan barang atau jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di Asia Tenggara. MEA juga bisa dijadikan sebagai pasar tenaga kerja profesional seperti pengajar, dokter, akuntan, dan tenaga profesional lainnya, menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi lebih profesional di negara-negara Asia Tenggara tanpa proses yang rumit. Nah, nantinya dengan pengembangan aliran investasi modal yang lebih bebas, bisa terjalin pemerataan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai MEA dan tujuan didirikannya. Sekarang kita masuk ke manfaat MEA bagi pelaku usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu membuka peluang pengusaha Indonesia bekerja sama dengan pengusaha lain di kawasan ASEAN. Selanjutnya, yang kedua adalah mempermudah pengusaha Indonesia untuk menjual produknya ke negara-negara ASEAN. Yang ketiga yaitu memudahkan Indonesia untuk melakukan ekspor dan impor. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas para pengusaha di dalam negeri. Yang kelima yaitu meningkatkan perekonomian negara sehingga pemasukan negara bertambah. Dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi MEA masih ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di mana hambatan yang pertama yaitu masih kurangnya pendidikan bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kemudian, hambatan yang kedua adalah ketidaklengkapan prasarana yang membuat arus barang dan jasa menjadi terhambat. Dan hambatan yang ketiga yaitu di mana masih terbatasnya ketersediaan energi dalam bentuk siap pakai.
Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi MEA. Strategi Indonesia dalam menghadapi MEA adalah yang pertama, meningkatkan standar mutu pendidikan, misalnya dengan pengembangan kurikulum serta meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pengajar. Peningkatan dalam bidang pendidikan akan memperbaiki mutu sumber daya manusia. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja di negara-negara asing. Dan strategi yang ketiga yaitu membina UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dan strategi yang keempat yaitu menyiapkan produk-produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. Jadi kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kamu menjadi salah satu sumber daya manusia yang berkualitas bagi Indonesia dan mampu bersaing di tingkat dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.